dari kelompok 4 di sini membuat video terkait konseling ABPK atau alat bantu pengambilan keputusan ber-KB. Kami mengambil kasus yaitu kasus 4 yang di mana saya Nur Sintiani dengan NPM 2350331030 sebagai bidan dan rekan saya Suci Mulya Susanto dengan NPM 2350331013 dengan sebagai istri dengan rekan Saya Nela Salsabila dengan NPM 2350331025 sebagai suami. Jadi dalam video kali ini kita mengambil penyuluhan terkait kasus 4 dan pengambilan keputusan dari ibu dan bapak tersebut terkait dengan ber-KB. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Ibu, bapak silahkan duduk. Jadi sebelumnya perkenalkan saya dari Nur yang berjaga pada pukul 2 sampai pukul 8 pada hari ini ya Bu. Ibu dengan ibu siapa? Ibu dari bapak. Bapak Rahmat. Oke, baik Ibu. Sebelum mungkin nanti ada yang kalau diceritakan ya, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu terkait identitas bapak dan juga ibu. Ibunya dan bapak berkenan? Oke. Pertama tadi ibu dan ibu dari ya. Usianya sekarang berapa Ibu? 40 tahun. 40 tahun bapak? 41 tahun. 41 tahun. Untuk alatnya di mana ya? Contoh. Oh, ada asli sini berarti ya. Kalau misalnya suku berarti suku Sunda? Sunda. Bapak dan ibu berarti agamanya Islam ya. Dilihat dari ibu. Bapak, ibu mungkin ada keluhan yang ingin disampaikan? Ya. Jadi sekarang itu rencananya pengen ber-KB sih. Mau ber-KB. Baik, mungkin kalau misalnya ber-KB nanti kan ibu bakalan bercerita tentang keadaan ibu ya, dan ada juga beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan lagi terkait privacy ya, ibu dan bapak jangan khawatir ya, karena di sini juga kan cuma ada kita bertiga. Jadi bapak dan ibu sampaikan saja. Jadi saya ingin begini Bu Bida, saya ingin begitu gitu ya. Jangan sungkan, oke? Oke, baik. Tadi kan pengen ber-KB ya ibunya. Sebelumnya udah tahu tujuan ber-KB-nya untuk apa itu? Untuk tujuannya sebenarnya karena emang masih udah 40 tahun ya kemudian jadi pengen stop biar nggak punya anak lagi. Oh, nggak punya anak lagi. Tapi ini udah kesepakatan berdua? Sudah. Didiskusikan yang berdua? Iya. Oke. Sebelumnya emang ibu udah punya anak berapa Ibu? Yang sebelumnya di suami yang pertama itu saya udah ada anak 5. Ya ini suami saya yang kedua. Kebetulan seminggu yang lalu itu saya baru liburan. Oh, terus berduka cita ya Ibu? Iya. Oke. Berarti emang dari bapak dan ibu juga sudah tidak ingin lagi kan ya, karena mengingat usia ibu juga kan udah lanjut. Oke. Berarti kalau misalnya untuk KB-nya ibu udah tahu? Untuk jenis-jenis KB yang biasa ada banyak sih yang saya tahu tuh ada pil, ada suntik, ada anti, ada implan ya. Oh, berarti udah banyak ya yang ibu ketahui terkait KB. Nah, untuk KB itu sendiri nanti mungkin saya akan jelaskan dibantu dengan alat ini ya Bu. Nah, alat ini tuh namanya alat bantu pengambilan keputusan ber-KB. Jadi nanti banyak Bapak Ibu ya informasi yang bisa didapatkan dari alat ini. Kita mulai aja ya Bu. Jadi untuk ibu ini tergolongnya klien KB dengan berkebutuhan khusus. Karena apa? Karena bisa dilihat di sini. Jadi ibu itu rentang usianya sekarang 40 tahunan ya. Dan juga di sini ibu tadi kan bilang pasca kelahiran ya. Kita lihat di yang pertama ini KB ya, untuk perempuan yang usia 40-an ya Bu. Nah, untuk KB ini harus disesuaikan juga dengan kondisi ibu ya Bu. Sebelumnya ibu punya riwayat penyakit jantung, hipertensi itu tekanan darah tinggi atau diabetes yang kayak gitu Bu? Sebelumnya. Nah, kalau misalnya ibu yang nggak punya, maka ada KB yang disarankan yaitu pil ataupun suntik bulanan. Nah, selanjutnya ibu juga kan sekarang usianya masih 40 tahun ya. Kalau misalnya 40 tahun ini sebenarnya udah mendekati menopause, tapi masih ada rentang 5 tahunan lagi. Jadi menopause itu rata-ratanya di 45 sampai 60 tahunan. Nah, kalau misalnya ibu kan masih belum menopause, ada yang namanya KB alamiah. Nah, untuk KB alamiah itu bisa jadi KB kalender, model kalender. Jadi sesuaikan dengan masa subur ibu. Terus ada juga coitus interruptus
suhu basal, nah kayak gitu. Tapi untuk kalau misalnya KB alamiah ini harus haidnya yang teratur ibu. Jadi ibu haidnya biasanya teratur kan enggak? Iya kebetulan Udah teratur ya. Berarti kalau misalnya alat KB alamiah berarti kurang efektif ya bu. Selanjutnya kalau misalnya untuk IUD, ibu sebenarnya udah tahu ya tadi IUD itu KB IUD. Nah untuk IUD ini nanti sebenarnya ada beberapa faktor resiko atau masalah yang bisa dihadapi ya bu. Contohnya itu masalah terkait pendarahan setelah IUD-nya gitu. Terus yang terakhir itu ada kontrasepsi untuk wanita dan pria, contohnya kondom. Nah kalau misalnya kondom tertarik tidak apa-apa ibu? Gimana Pak? Kalau kadang sih saya kurang tertarik itu beda karena saya merasa kalau misalnya pakai kondom itu kalau berhubungannya itu kurang puas, Kurang nyaman juga ya. kurang nyaman. Berarti kalau misalnya untuk kondom bapaknya kurang setuju ya terkait hal itu. Oke. Mungkin dari ibunya ada yang tertarik dari tadi, mungkin tadi kan ada yang disarankan itu terkait dengan kondisi ibu ya, ada pil, suntik ataupun AKDR atau IUD. Boleh dijelasin yang mana dulu ibu pengen tahu ini? Mungkin AKDR dulu. Oh, nah, untuk AKDR ini juga udah tahu ya. Nah untuk AKDR ini alat yang dipasang di dalam rahim, contohnya itu kayak gini. Nah alatnya itu berbentuk T. Jadi nanti dimasukin alat itu jadi disimpan di rahim ibu. Nah untuk rentang waktunya tahu nggak ibu? Kurang tahu ya. Untuk rentang waktunya ini ada di 10 tahunan ibu. Jadi kalau misalnya ibu pasang sekarang kan 2025 ya, jadi bisa dicopot itu 2035. Tapi kalau misalnya ibu sudah menopause, karena kan rentang usianya berdekatan ya bu. Jadi kalau misalnya ibu sudah menopause, maka harus dilepas 1 tahun setelah ibu menstruasi terakhir atau menopause gitu. Terus juga mungkin ada beberapa efek samping yang akan dirasakan kepada ibu ya. Untuk efek sampingnya itu, nah di sini sebenarnya nggak ada yang berbahaya, tapi mungkin akan ada kram pada perut di beberapa hari, terus berapa flek di beberapa minggu, terus ada efek samping umum lain juga, jadi haid lama dan lebih banyak, terus bercak atau flek di antara masa haid, terus terjadi kram atau nyeri haid. Tapi itu tuh nggak akan berkepanjangan gitu bu untuk kramnya. Dan di sini bisa dilihat untuk kram dan menstruasi biasanya berkurang setelah 3-6 bulan rangkaian. Nah untuk AKDR ini udah ditanyakan dulu? Nggak ada. Ya, untuk penjelasannya cukup jelas. Kita lanjut ya. Selanjutnya untuk pemasangannya tadi kan di rahim ya, mungkin nanti kan akan ada alat yang dimasukkan untuk membantu pemasangannya gitu. Tapi kalau misalnya AKDR ini lebih enak dibanding implan sih. Jadi kalau misalnya AKDR kan sakitnya pasti itu doang gitu. Nah kalau implan tuh banyak penyembuhannya agak lama gitu ya, karena kan emang dilukain sengaja. Selanjutnya kita ke pil. Nah untuk pil ini harus diminum tiap hari. Jadi nanti kan ada biasanya 28 pil, jadi harus diminum setiap harinya. Terus untuk pil ini efektif dan mudah untuk konsumsi. Tapi jadi kalau misalnya ibunya lupa, ada kemungkinan untuk hamil. Jadi untuk bapak jangan lupa ingat ibunya kalau misalnya ibunya mau memilih pil gitu. Nah, terus hampir aman bagi semua ibu. Jadi kalau misalnya ibu kan sekarang bisa 40, jadi aman-aman aja kalau misalnya pakai pil gitu. Terus selanjutnya ada beberapa efek samping mungkin ya bu. Nah untuk yang umumnya itu suka mual. Nah jadi bisa mual, terus bercak flek di antara masa haid, terus sakit kepala ringan, payudara nyeri, berat badan sedikit naik atau turun. Nah ini disesuaikan dengan kondisi ibu gitu ya. Mungkin ada mitos ya kalau misalnya pil bisa naik berat badan gitu ya. Nah bisa aja terjadi, tapi kan tergantung pola hidup sehat. Selanjutnya di sini ada cara memakai pil. Tadi kan sudah saya jelaskan 28 pil ya. Jadi untuk minumnya itu 1 pil pada waktu yang sama, misalnya hari ini di jam 7 pagi, jadi besoknya harus di jam 7 pagi. Terus kalau misalnya lupa gimana? Nah kalau
kalau misalnya ibu lupa nih sekarang, jadi minum langsung gitu. Selanjutnya minum pil berikutnya sesuai jadwal, terus lanjutkan minum pil seperti biasa setiap harinya. Selanjutnya yang terakhir tadi ada suntik ya Bu. Dan di sini saya akan jelaskan terkait suntik 3 bulanan. Untuk suntik ini satu suntikan setiap 3 bulan. Jadi kalau misalnya pil tadi setiap hari, kalau suntiknya ya ibu ke bidan tiap 3 bulan sekali gitu. Tapi berarti suntik kayak gitu. Terus udah berhenti tapi perlu waktu untuk dapat hamil. Jadi kalau misalnya suntik itu perubahan hormon ya. Jadi kalau misalnya ibunya pengen hamil harus menunggu lagi, tapi kan karena ibunya tidak mau hamil lagi ya, berarti ini bisa dipakai gitu. Terus bisa merubah haid bulanan, kayak gitu. Tadi kan ibunya ada keluhan udah ini ya ada bermasalah dengan siklus haidnya gitu. Dipertimbangkan lagi aja kalau misalnya suntik bulanan. Terus kalau misalnya dari 3 yang tadi sudah saya jelaskan, kira-kira itu tertarik apa? Mungkin pil aja kali ya Bu, soalnya kan tadi ngeliat dari efek samping yang suntik sama IUD kan berhubungan dengan menstruasi. Takutnya yang suntik itu mensnya tambah tidak beraturan, terus yang IUD takutnya pendarahannya makin parah gitu. Saya takut gitu kalau misalnya yang IUD ini jadi pakai yang Pil ya tertariknya. Bapaknya gimana Pak? Ada saran nggak buat ibunya atau setuju aja? Setuju aja, saya mendukung apapun yang diberi. Oke, berarti mendukung aja. Berarti Bapak itu memilih pil untuk KB yang dipakai. Oke. Baik Ibu, Bapak mungkin kalau misalnya pil ini tadi yang perlu diperhatikan ya, harus diminum setiap hari. Bapaknya jangan lupa ingetin ibunya. Setiap pagi Ibu minum pil gitu. Oke. Mungkin nanti kalau misalnya ibunya bisa berubah pikiran atau terkait pil masih ada yang perlu ditanyakan, tanyakan aja Bu, jangan sungkan. untuk saat ini cukup aja, Cukup aja. beriman nanti Berarti sebelum ini ada yang mau ditanyakan lagi?